Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Suaranya aman? Aman? Aman ya? Oke, kedengeran ya suaranya ya? Oke. Iya, saya memilih untuk mendengarkan komentar-komentar yang suportif aja, kurang gede, kita gedein sedikit ya. Coba, ini tuh ceritanya lagi ngetes kalau pakai mikrofon terus pakai earphone. Iya, sengaja belum mulai jam 7 udah nyalain, pengen ngetes. Hai, coba bunyi dong. Ih, sengaja deh. Oh, Kita tes kalau gue coba nggak pakai earphone. Coba ya. coba, Ya. coba. Oke, kayak apa? Coba lo ngomong. Ini sih sekarang kondisinya kan tadi volume gue setengah nih gue naikin. Apa kabar semuanya? Selamat pagi, kami sudah kembali lagi. Di gue sih suara lo bagus. Di gue juga suara lo bagus dan nggak ada gemak-gemaan. Tapi saat gue ngomong, bocor di lo terus gemak. Oh, tetap masih gemak ya? Oh, oh. Oke. Dah. Gue nanya deh. Kalau lo pakai earphone gini, lo ngomong lo dengar suara lo sendiri nggak? Enggak. Sama, gue juga. Iya, tapi bisa dibikin lo denger suara lo. Gimana caranya? Udah nanti aja kalau ketemu, nanti kita berantem lagi perkara masalah. Karena cuma satu gini nggak apa-apa kan kayaknya? Jangan, udah 2 aja. Sekarang udah mantap kok kayak gini. Oh, oke. Iya, kayak orang budek ya, rasanya kayak lagi berenang gitu kan. Iya, kan zaman dulu kalau siaran di radio, kita tetap dengar suara kita di headset kan? Ngerti. Iya, nggak apa-apa. Bisa, tapi nanti diajarin. Jadi diatur apakah lo bisa mendengarkan sekeliling lo atau lo cuman dengerin suara yang ada di headphone, kayak gitu bisa diatur. Oh, canggih ya, Bo, teknologi ya, Nek? Emang gitu, Opa. Kalau zaman sekarang tuh orang bisa dengerin lewat namanya earbuds atau AirPod gitu, tergantung mereknya. Aku sekarang 2 merek udah punya. Kamu iPhone, sebelah. nggak gitu mainannya. iPhone ada nama aku, sama Samsung ada nama Samsungnya. Oh, hebat banget. Dikasih nama segala. Makasih ya. Untuk yang ngasih kan. Iya. Kok Gue sebelum mulai sebentar ya. Kemarin itu gue kan meeting tuh. Terus udah gitu, gue ketemu sama banyak orang. Ya tumpah. Lo mau gue ceritain nggak? Gue kemarin meetingnya tuh gimana, kemana, ngapain, segala macam. Mau dong. Yakin mau denger bener? Gue lihat tuh ada geng duet yang posting ketemu lo researcher gitu. Iya, jadi kemarin itu gue kan ke Bandung. Terus abis itu gue ketemu sama Om Farhan, Pak Wali. Gue meeting sama Om Farhan. He is so sweet ya. Ya yang aku. Ya, dia tuh dari dulu loh dia tuh begitu menurut gue. Iya, walaupun dia suka mencampakkan gue kalau dia udah nggak perlu gue, tapi dia dia tuh Yayang ya. Dia salam buat lo, salam buat Dave. Dia bilang gitu, bilang sama dia jangan sedih-sedih. Karena dia nggak mau lo dibelek lagi dadanya. Dia tuh bener-bener sedih loh kita sakit, Bo. Ya iyalah, dia kan hitungannya mentor ya. Iya sih. Lo karena lama sama dia waktu di Antv ya? Nggak terlalu lama sih, Web. Cuman... maksud gue intens sama dia. Intens. Gue mau bilang gini, nggak terlalu lama sih. Karena kan gue diputus kontrak ya. Iya. Nggak apa-apa. Gue juga pernah diputus kontrak. Aku tahu rasanya.
Iya, lo intens karena kan ada beberapa presenter yang di eksklusif kontrak sama Antv waktu mereka bergabung sama Star World, Star apa ya? Star World. Sama Star World kan. Jadi kalau nggak salah lo, Om Farhan, Udah. udah cuman berdua, hebat loh. Nah, terus abis dari Bandung, gue balik ke Jakarta. Ih gila, gue tuh berasa kayak Mary Riana, tau nggak lo? Gimana tuh maksudnya, Say? Gue kemarin meeting, high level meeting. Oh, dengan penggede-penggede. Her Excellency Accord Johansson, Minister of Healthcare Sweden. Dalam rangka apa, Bo? Yayasan jantung. Jadi kemarin tuh Minister of Healthcare Sweden berkunjung ke Indonesia, lalu kemudian bertemu dengan advokat kesehatan di Indonesia. Terus kemudian di situ tuh gue ketemu barengan selain sama Bu Anissa Pohan, Ketua Yayasan Jantung, terus gue sama siapa lagi HDCI. anggota lo? Sabar, bukan anggota. Orang-orang lain ada HDCI, Health Development Center Indonesia. Jadi HDCI ini menarik deh, Dave. Mereka itu membuat riset, lalu kemudian membuat kumpulan jurnal mengenai kesehatan di Indonesia. Dan itu dipublish. Jadi lo kalau misalnya mau mencari sumber-sumber gitu ya mengenai jurnal-jurnal kesehatan, itu bisa cari di sana. Oh, jadi mereka researcher ya? Ya researcher, penulis, ilmuwan lah, tapi dari kedokteran gitu. Itu ketuanya ada namanya Dr. Ray. Dr. Ray ini orang Manado. Rumahnya di Jalan Samratulangi di Manado. Kalau nggak salah Samratulangi itu kayak Menteng deh di Jakarta. Kayak jalanan penting. Lo emang paling pintar kalau udah kayak gitu-gitu tuh. Langsung kan lo ngerti arahnya kemana. Gue nih jelek-jelek begini, zaman idola cilik, gue tuh pernah diundang ke rumahnya. Dulu waktu itu orang tuanya Eva tuh, anaknya tuh gubernur apa wali kota sih, itu rumahnya di Samratulangi juga ya? Iya bener. Dr. Ray, sebentar ya, Dr. Ray Wagyu. Gitu ya, Dr. Ray Wagyu sama ada Director of Youth apalah itu namanya Eric umurnya baru 23 tahun. Iya, hebat amat sih. Masih kecil banget, masih muda banget bukan kecil. Terus gue ketemu sama, nah ini yang lucu adalah ada namanya satu researcher namanya Sally Nurmala Sally Saputri dari Semeru. Catat ya biar nggak lupa. Researcher Institute. Oh wow. Sekolahnya apa? Gue tanya dulu, kamu jadi researcher gini sekolahnya apa? Aku dulu Fakultas Kesehatan Masyarakat. Terus abis itu dia ambil S2-nya di Melbourne, kalau gue nggak salah, ambil soal public healthcare system apalah gitu. Nah, si Sally ini dia bilang colleagues-nya dia itu tiap pagi nontonin kita. Terus kemarin Sally bilang, boleh nggak aku minta video biar aku kirim ke teman-teman aku yang tiap pagi nontonin Mas Iwat sama Mas Dave. Namanya adalah Tirza sama Eca. Jadi selamat pagi nih buat Tirsa, Eca, Sally. Salam kenal dari kami berdua. Semoga pagi hari ini sehat-sehat ya, geng researcher ini. Iya, sebentar. Sally apa Tirsa apa Ratri ya? Sally, Tirsa, dan Ratri biar adil. Sama Eca udah pasti. Sama Eca ya biar adil, semua disebut aja karena kita yakin di luar sana ada kok yang namanya Ratri ya, ada kok, ada. Ini orangnya nyaut, Ratri Indah, Kak aku Ratri Kak, terus Eca Kak aku Eca Kak. Iya kan, benar kan, Ratri kan, bukan Sally kan. Ratri, tapi kalau Sally yang ketemu gue kemarin,
Terus abis itu gue ketawa-tawa aja, gue kaget gitu. Dia bilang, ya ampun, nggak nyangka banget ada researcher nonton kita. Orang pinter loh researcher itu. Oh, ya mungkin dia juga kayak butuh penyegaran kali, Nek, sesekali ngedengerin orang dodol ngobrol. Iya benar. Kemarin gue juga ketemu geng duet. Jadi kemarin gue syuting Spill the Tea di hotel, di restoran Sambal and Spice. Nah terus timnya juga tuh penonton duet siaran pagi. Kita suka nontonin kalau di TikTok siaran pagi. Jadi gue janji besok aku say hi ya untuk teman-teman di Sambal and Spice gitu. Sambal and Spice di mana tempatnya? Raden Saleh, Bo. Oh, Menteng. Oh. Kenapa kok lo begitu ngomong Raden Saleh tuh Raden Saleh, Bo? Gitu kenapa? Jauh dari tempat gue, dan kemarin tuh berasa jauh karena gue menghindar ganjil genap. Gue abis dari Raden Saleh, kan mobil gue ganjil. Gue harus ke Plaza Senayan. Lo kebayang dong rute gue tuh sejauh apa kemarin? Iya, kayaknya udah saatnya beli mobil listrik ya. Kayaknya ya. Iya, kayaknya ganjil genap ini tuh menghalangi mobilitas gitu jadinya. Tapi makin banyak yang pakai mobil listrik juga akhirnya kita nggak mengurangi beban kota ini loh. Kenapa? Lah ya semakin banyak dong jumlah kendaraan, berarti cuman ganti aja dari bensin ke listrik. Lah kan tapi mobil bensinnya nggak dipakai dong. Iya tapi kan macetnya sama aja dong kalau jumlahnya sama, Mahda. Iya sih, tapi intinya bukan masalah macetnya ya, kita masalah mobilitas kita nggak sih? Iya juga sih, cuma kan kita iya kan? Tapi kan maksud gue mobil listrik itu kan juga awalnya kan karena kita kan pengen mengurangi kemacetan dan tingkat polusi yang emisi. Kalau problem itu mah udah kusut Kak, kusut. Tapi ya boleh tuh dipikirin. By the way, udah nonton episode-nya Brandon sama Dika? Semalam gue nonton premiere. Ih keren gak tuh gue? Ih gila, jam 7 teng tuh lo nonton ya? Iya. Iklannya banyak ya, Nek? Apa tuh maksudnya? Enggak, maksud gue tuh antara alhamdulillah tapi juga wow, mulai banyak ya iklannya. Iklan itu siapa yang ngatur sih? YouTube, bukan kita. Tapi yang nonton premiere cuma 200 orang. Iya nggak masalah. Nggak apa-apa deh ya. Nggak apa-apa. Tapi gue cuman gini sebenarnya terkait dengan iklan itu. Kan kita mah jujur aja nyari uang juga ya. Bener nggak sih? Iya dong. Apa tuh namanya? Jadi abis lo nonton, kan satu hari lo nonton besok kalau skip tuh iklan. Bener nggak sih? Nah nanti ada masanya lo nyalain aja nggak selalu tonton. Yang penting iklannya keputar gitu. Biar masuk uangnya gitu. Oh gitu caranya, weh. Iya. Karena kalau misalnya lo tidak memenuhi kuota misalnya the first 5 seconds gitu atau the first 3 seconds itu lo nggak dihitung bahwa iklan lo udah dilihat itu. Aku terharu loh ada yang bilang gini 200 orang itu termasuk aku Om. Aku kalau nonton gak aku skip loh iklannya. Aduh thank you ya karena biar bagaimanapun produksi itu kan dibayarnya pakai waktu dan tenaga ya. Jadi memang kita tuh juga selain nyari popularitas kita juga nyari tenaga dan waktu begitu. Nggak dipungkiri ya, nggak dipungkiri. Enggak. Kan mesti sewa lampu, sewa kamera ya kan. Mulai kepikiran nih. Ini kok produksi jalan terus belum ada nih yang built-in nih, mulai pusing. Saben-saben dibilang, hari ini produksi kita berapa episode? 3, segini. Segini nih. Hari ini produksi berapa? 3 episode. Segini nih. Gitu. Makanya dong Iwet, sama geng duet juga nih, aku mau bantu kalau berdoa, selipkan doa dong untuk podcast kita nih, duet siaran pagi sama duet with. Doanya apa? Biar kita bisa selalu punya uang untuk produksi podcast. 1. Iya. 2, penontonnya banyak. Kenapa penontonnya banyak? Karena kalau penonton banyak, kita gampang cari bintang tamu. Karena rupanya banyak bintang tamu yang suka masih nggak mau jadi tamu kita. Karena kita podcast baru, katanya yang nonton dikit. Iya, di booking, iya. Kita di cancel. Nggak apa-apa deh ya. Emang gitu alasannya? Enggak, emang orangnya nggak bisa.
Iya, Bo, gue juga suka kali diundang jadi tamu podcast. Kalau dapat kerjaan yang ada bayarnya mah gue kerjain, gue duluin. Kalau yang nggak ada duitnya mah nggak gue duluin yang. Gue mah tahu, gue kan juga ronggeng tanggung. Heeh. Kan gue juga diundang ke podcast orang, gue lihat oh nih yang undang Melani nih yang nonton banyak gue bela-belain. Tapi kalau yang undang nontonnya dikit kan nggak terlalu gue bela-belain. Jadi ya doain aja supaya kita tuh juga begitu. Oh iya, ini jujur-jujuran ya di pagi hari ya. Iya, Uh-uh. kasih Terus ya. ini ngomongin jujur-jujuran gitu ya. Kemarin tuh Om Farhan tuh ngelawak gitu. Terus gue gini, ih lawakannya tua banget ya gitu. Tapi gue ketawa aja, nggak enak soalnya dia Pak Wali Kota. Dia Gue tuh kan dihidangkan, iya, gue dihidangkan makanan kemarin. Dia bilang, lo hari ini makanannya nggak pakai makanan dapur balai kota. Dia bilang gitu. Gue siapin makanan dari hotel. Dia bilang gitu. Hotel apa Om? Gue bilang gitu. Nah, hotelnya itu satu grup sama yang punya Lorena. Nama hotelnya apa ya? Lorena bis malam. Iya, di Bandung tuh ada hotelnya. Oh wow. Enak deh. Makannya kemarin sayur lodeh tapi pakai salmon. Oh Iya, eh, enak oh banget. Chef Enak Degan banget. pernah tuh masakin gue Iya, nge-MC. Arion, Hotel Arion. Oh, Arion Hotel. Arion oke. Hotel deket, pokoknya di Bandung. Enak banget. Terus dia bilang gini pas lagi makanan ini dihidang, kata Om Farhan gini. Ini makanan bukan buat gue. Terus gue gini, hah? Buat siapa? Gue bilang gitu kan, gue takut ya kali-kali buat orang lain, buat siapa gitu. Terus dia bilang gini, buat lo deh. Hmm. Terus karena Pak Wali, jadi lu ketawa ya, Ya terbeban. iya dong, ketawa gue. Lo tahu dong, coba kalau misalnya kayak gitu. Ini gue Pak Wali, lo gue ya. Ya. Oke. Ini makanan bukan buat gue nih, Dev. Oh, buat siapa dong? Buat lo deh. Ya, itu namanya ketawa karir adik-adik. Ya. Najong. Geli. Tapi dia mah dari dulu ya, dia mah sebelum jadi om-om, bercandaan dia emang udah om-om deh. Iya, emang dia makanya dia dipanggilnya Om Farhan gitu. Dulu tuh dia punya late night show di Antv, lo tau nggak? Tahu apa ya namanya tapi ya lupa. Om Farhan, obrolan malam iya. dengan Farhan. Kuntilanak. Bener. Obrolan malam dengan Farhan. Iya bener Om Farhan. Gue 2 kali gantiin dia. Jadi tandeman dia di studio. Cuman gue yang diperbolehkan duduk di kursinya dia. Alasannya 2. 1. Karena gue artis eksklusifnya Antv. 2. Karena gue artis eksklusifnya Antv. Cuman itu. Lebih gampang. Soalnya udah nggak mungkin nolak. Nggak mungkin nolak. Kan mereka punya kepentingan untuk mempromosikan gue juga ya. Peristiwa pertama tuh waktu gempa di Jogja, lu inget gak sih? Ingat Bantul ya. Iya. Bantul apa mana gitu. Iya. Iya. Karena Om Farhan, gue jaga di studio, Om Farhan pergi ke Jogja. It was a big event. It was a big event nationally and also for me. Karena deg-degannya Bo. Kenapa Deg-degannya deg-degan? luar biasa. Karena itu kan kayaknya seluruh mata memandangkan, dan kala itu kan semua orang nonton televisi dan nonton obrolan malam dengan Om Farhan. Karena Om Farhan kan itu kan project idealismenya dia, Wet. Dia pengen late night show kayak di luar negeri, apa. A lot has been put into the show gitu. Jadi dan gue sebagai anak muda kan masih deg-degan lah ya ngapa-ngapain. Jadi dan ternyata hari ini tuh peringatan hari gempanya di Bantul itu 27 Mei. Oh my god. Really? Ya tuh. Astaga. Pas hari ini. Kok bisa 27 Mei. Kok 2006. Bisa ya energinya? Astaga, 27 Mei ya? Oh my. Iya. Oh my. Wow. Actually also today 27 Mei itu juga cukup hari yang bersejarah di dalam keluarga kita karena ponakan gue Ethan hari ini ulang tahun.
Happy birthday Ethan, also Becky Tumewu. Becky Tumewu dan Titi DJ. Ketiga-tiganya udah gue WhatsApp tadi pagi. Yang bales baru Ethan sama Titi. Happy birthday. Semoga Tuhan mengabulkan semua permintaan, apapun itu, termasuk permintaan yang ada dalam relung hati yang paling dalam. Versi bahasa Indonesia. Iya benar. Iya kan, karena lupa bahasa Inggrisnya apa. Ada geng duet yang tulis di kolom komentar, tanggal 27 hari penting juga, karena itu adalah harinya aku bayar kontrakan. Itu juga penting. Benar. Betul, gue juga mesti bayar air sama listrik hari ini. Kalau nggak diputus nanti. Itu juga penting. Emang lu nggak otomatis ya one bill? Belum gue bikin begitu. Tapi gue juga bayar listrik gitu-gitu, gue juga masih tunggu terima tagihan email baru gue bayar sih. Ya kalau nggak salah soalnya pakai virtual, tapi nggak masalah ya, pakai virtual account soalnya. Iya. Oh, nah, also speaking of duet with, gue tuh mau bilang gini, kan kita baru sekali ya wawancara Indonesian author, penulis buku bahasa Indonesia. Gue tuh kan sempat ngobrol sama Iwet, kita tuh pengen deh rutin juga di Duet With, kita mewawancara penulis buku bahasa Indonesia. Cuman kan kita punya keterbatasan ya Wet, kadang kita lupa buku yang beredar apa, kadang kita nggak ngeh. Jadi, what I'm trying to say is, untuk geng Duet, kalau lu membaca buku bahasa Indonesia yang ditulis oleh pengarang Indonesia yang bagus, DM kita dong, kasih rekomendasi. Bisa DM ke aku atau DM ke account-nya Duet. Supaya kita bisa banking. Kenapa aku bilang pengarangnya orang Indonesia? Karena kalau pengarangnya bule nggak bisa kita undang ke Jakarta. Dan kita pengen mendukung aja Indonesian author. Kemarin gue baca, lo baca nggak sih Iwet? Sedih deh. Postingan dari Kompas kalau nggak salah. Dia bikin sastrawan itu, dia mewawancarai sastrawan yang di usia 60 Wet. Aduh sedih deh, gue kan juga paling nggak bisa tuh ya begitu. Satu, orang tua, konten orang tua. Dua, bapak gue kan juga kakek. Kenapa lo? Konten orang tua. Dua, kakek gue tuh kan penulis Wet, dan kita tuh hidup dari royalti buku. Jadi gue tuh tahu besar kecilnya royalti buku tuh kayak apa. Terus sastrawan ini dia bilang gini, sebetulnya sastrawan di Indonesia yang mampu hidup dari royalti itu cuma satu. Gue lupa sih, udah gue inget-inget. Yang bukunya dikoleksi sama Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur. Siapa lagi Pak? Gak ada, cuman dia. Itu tuh kalimat itu tuh membuktikan sesedikit itu sastrawan yang bisa hidup dari karyanya dia doang. Jadi banyak sastrawan tuh yang they cannot rely on their creative outlet dari menulis buku. Sedih ya? Iya. Sedih loh, Wet. Iya. Tapi menurut gue itu bukan cuman problemnya sastrawan atau author atau penulis loh. Tapi again ya, karena kita masih masuk dalam negara berkembang, penghargaan terhadap kreativitas itu memang masih sangat rendah, Dave. Bener nggak sih? Iya. Kreativitas tuh dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada harganya, itu angin aja, itu tuh uap aja gitu. Iya, betul. Ya. Pekerja kreatif tuh memang skupnya besar ya. Penulis lagu, penari, pencipta gerak tari, aka koreografer, penulis, pekerja panggung, stuff like that gitu. Jadi karena aku merasa kita tuh sekarang punya platform yang sedang berkembang, aku pengen loh memanfaatkan platform kita tuh untuk juga memberikan panggung lah minimal untuk penulis-penulis Indonesia gitu. Jadi please DM kita kalau teman-teman punya koneksi dan punya rekomendasi buku bagus. Ini buku Indonesia yang baru gue selesai baca, Wet. Ini ditulis oleh Syahnas Suhartono. Syahnas Syahnas nulis sekarang.
Nulis. Jadi sebenarnya Wow. sebelum podcastnya dia yang rame-rame sama Marisa tuh dia bikin buku ini dulu. Waktu dia ulang tahun dia nulis buku ini. Hmm. Dan gue baru saja menuntaskan menikmatinya gitu. Jadi buat teman-teman, judulnya Finding the Light in Me. Ini tuh kayak Hmm. rekapan perjalanan dia untuk kembali menemukan dirinya dia. Hmm. Hmm. Jadi dia menulis apa yang dia lakukan. Hopefully buku ini tuh juga bisa memberikan step by step gitu what to do buat kita yang mencoba menemukan kembali diri lo. Kan kalau dipikir-pikir, lu udah setua ini, lu belum tahu diri lu siapa. Menemukan kembali diri lo, emang hilang kemana? Gitu nggak? Hmm. Kan kadang-kadang kita suka gitu ya, Iwet. Kita merasa kita kenal diri kita, terus kita menjalani hidup dengan peran kita yang rupa-rupa. Terus Hmm. somewhere along the line, we feel that we lost ourselves. Iya gak sih? Kurang lebih begitu, bener. Iya kan? Mm-mm. Jadi ini tuh journey-nya Syahnas, finding the light in me. Because I believe each one of us itu lahir, kemudian kita menemukan the light in us. Kita punya our light. Tapi akhirnya kadang-kadang kita suka kehilangan gitu our light. And this journey, apa aja yang bisa kita lakukan untuk menemukan kembali your light? Bagus banget, itu hardcover ya? Hardcover? Niat ya, Bo? Yang nerbitin siapa? Bagus deh. Geometri. Oh, Geometri. Gue tahu tuh Geometri, Primo namanya kalau nggak salah yang punya ya. Gue tahu nih susahnya jualan buku hardcover dan mahal. Tahu. Gue juga pernah bikin buku satu, nggak laku. Lu pernah bikin buku yang mana ya dari Dave ya? No, Better and Better. Oh, sampai lupa gue. Gue pernah nulis bikin buku satu, jadi nggak laku. Siapa yang nerbitin waktu itu? Dulu ada Rachel Octavia, dulu ada. Rachel. Fashion magazine, terus dia punya publisher gitu loh. Tahu. FTV. But anyway, itu aja sih. Aku cuman pengen reach out karena aku tahu banyak geng duet yang kayaknya suka baca buku. Kalau teman-teman menemukan buku bahasa Indonesia that you love, please rekomendasinya ke kita. Kita pengen undang dan kita bahas lagi di Duet With. Jadi kita punya beberapa episode tambahan selain Henry Manampiring, Indonesian author. That's it. Tadi apa ya? Gue mau ngomong apa ya? Oh, rekomendasi teman-teman kan Ika Natasha. Udah kita reach out, cuman jadwalnya belum ketemu. Kayaknya Kak Ika lumayan padet. Lu tahu Ika tinggal di Medan kan? Gue nggak tahu. Nah, kan yang kayak gini-gini, banyak ketidaktahuan yang berujung kepada asumsi. Kan gue nggak berasumsi apa-apa, gue bilang Ika jadwalnya padat. Bukan. Ini gue mengarah kepada konteksnya gini. Banyak orang langsung ngejudge tanpa tahu kondisinya. Misal nih, tadi ada yang bilang, Kak, undang kakak Ika Natasha, gitu ya. Terus lo ngomong kan, kita udah undang tapi kita belum ketemu jadwalnya. Tadi kan lo sebelumnya ngomong lagi. Kita suka tuh ngundang diiyain tapi tiba-tiba di cancel. You know, those breadcrumbs itu kan mengarah kepada jangan-jangan Ika Natasha nih gitu kan. Enggak, bukan. Nah, gue lanjut lagi. Salah satu alasan kenapa Ika Natasha itu susah untuk bisa ngobrol sama kita adalah karena domisilinya di Medan. Dia domisili di Medan. Jadi kalau misalnya dia itu bisanya adalah kalau dia di Jakarta. Kalau dia lagi di Jakarta, jadwalnya pas kita lagi syuting, dia pasti akan sempetin gitu. Ini sebenarnya mengarah kepada ini loh, Bo. Gue tuh mau ngomong gini. Oke, kita bahas sedikit aja ya soal kasus kemarin. Kasus kemarin ya. Kemarin tuh kan sempat agak tegang di awal-awal. Kita berdua. Oke. Ya. Tadi ada yang bilang, aku baru nonton lagi siaran ulang kemarin. Kak Iwet bitter banget. Ada yang DM gue juga. Sampai ngomongnya kalimatnya gini, nggak elok banget loh kemarin pagi itu. Tadi pagi, karena DM-nya kemarin. Nggak elok banget loh tadi pagi itu. Mas Dave itu serius sekali, dan Mas Iwet cengengesan.
seolah menganggap Mas Dave itu apa ya bahasanya tuh, kalimat tepatnya gue lupa tapi kurang lebih tuh kayak nggak berharga. Nyokap lu ya yang DM lu? Bukan, Bahasanya bukan. soalnya inggil banget. Agak ini ya, kalimat bahasa sastra gitu ya. Dan gongnya dia bilang ini, tahu nggak sih, Mas Dave itu berusaha keras loh. Mas Iwet nggak boleh seperti itu. Terus abis itu dia bilang lagi adalah, lagi pula juga, duet itu tidak akan lucu kalau nggak ada Mas Dave. Gongnya ditulis di kalimat terakhirnya adalah dibilang, tahu nggak Mas Iwet? Mas Iwet asal tahu aja ya, orang itu nonton duet karena mau nonton Mas Dave, bukan nonton Mas Iwet. Arahnya sebenarnya ke sini. Bukan gue membela diri, tapi gini. Mari kita sama-sama belajar yuk untuk mengetahui ada apa, atau paling tidak memahami gitu. Ada apa sih di balik dari semua itu. Jangan cuma langsung ngejudge. Jangan langsung nembak. Jangan langsung bikin kesimpulan. Betul. Iya nggak sih? Karena pasti ada sesuatu yang terjadi. Iya, mungkin kemarin gue lagi merasa tidak nyaman. Gue mungkin kemarin lagi capek. Dave juga kemarin lagi capek. You know, itu kan hal-hal yang setiap kali terjadi gitu. Dan lo nggak tahu di balik itu semua apa. Bagus, kemarin gue agak tenang tuh nanggepinnya. Gue cuma jawab, terima kasih banyak untuk perhatiannya, titik. Iya. Itu sih, jadi gue mau bilang bahwa kayak tadi Ika Natasa gitu, sulit untuk kita reach out, sulit untuk kita undang, karena memang dia di Medan. Karena dia kan kerja, Bo. Dia tuh kerja di Bank Mandiri kalau gue nggak salah. Gitu. Oke. Yes. Ya kita sama-sama belajar lah dari peristiwa kemarin ya gitu. Karena gini Wet, kan kita pernah bahas ya Wet, dulu kita nih kan penyiar radio ya, kalau ada geng duet yang sama-sama penyiar radio, dulu guru gue, udah pernah gue bilang juga, udah pernah kita bahas juga di siaran, dulu tuh kenapa salah satu fungsi kenapa ruangan siaran radio itu pintunya 2, selain untuk kedap suara, juga kepada kita sebagai penyiar, kalau kita mau masuk ke dalam ruang siaran, kita kayak seolah-olah menanggalkan semua masalah, semua emosi buruk, masuk ke dalam ruangan siaran, lo menjadi pribadi yang baru. Nah, kita sekarang sebagai streamer, kita kan nggak bisa begitu ya, Wet. Kita tuh kadang-kadang mulai siaran, kita punya emosi baggage yang mungkin lagi stres sama pekerjaan, mungkin cucian numpuk, mungkin belum bayar tagihan sekolah anak-anak, uang seragam mesti dibayar, ya, mesti bayar buku, anaknya lupa ngingetin, ya itu problem hidup rumah tangga gue, ya, you know stuff like that. Akhirnya begitu kita nyalain, kita mau siaran, mau streaming itu kita kayak masih punya emosi pribadi gitu. Jadi dari peristiwa kemarin kita sama-sama belajar, kita siaran, kita streaming, podcast gitu, kita harus netral dulu. Iya, betul. Sehingga kalau kita netral, kita juga bisa netral membaca komentar orang-orang. Tapi kita menanggapi semua komentar positif dan negatif dengan hati terbuka. Betul sekali. Kalau di perguruan silatnya Dave, dibilangnya adalah semua orang itu memanggul salibnya masing-masing. Cuman satu yang cuman gue nggak terima adalah kalau ada yang komentar gini, gimmick ya biar seru. Nah, bentar, gue ngambil kacamata dulu, mulai burem nih. Bukan gue nggak menghargai lo ya, maaf banget deh, maaf. Ini mah bukan gue nggak menghargai lo, bukan gimmick, bukan apa. Mulai burem, namanya orang tua, tau nggak ya? Maaf banget, burem. Gue tuh gini, kita tuh nggak pernah melakukan sesuatu dengan gimmick gitu. Jadi enggak ya, masa iya sih berantem gimmick? Lalu tega banget sih, Bo. Kagak kali, ngapain kita gimmick-gimmickan begitu? Gimmick biar apa? Biar terkenal. Nggak nyari terkenal. Kita nyari uang, Beb, bukan nyari terkenal. Syuting YouTube tuh ada dananya, Beb. Syuting YouTube sama ngerjain komunitas itu butuh waktu dan tenaga, Beb. Udah jangan disamarin, jangan ngomong waktu tenaga, langsung aja ngomong uang.
Ya, Aku nggak nyari terkenal, aku nyari enggak. follower TikTok aku 200. Aku mah Pengen nyari hepeng, aku mah jujur aja. pengen jadi Olivia Lazuardi. Iya, pingin tuh kayaknya OOTD pakai Hermes, mau. Iya, pengen kayak Luna Maya kawinan dikadoin orang Hermes. Siapa? Oh, Nina Kaginda ya? Iya, kenal Iya, loh. kenal. Apa Ya itu udah namanya? Pikotang ya? Pikotang ya sam- itu namanya ya? sampai di situ aja sih kalimat Oh iya, gue. Kenal loh. cukup. Nggak mungkin gue gini. Kenalin kali. Ya, Nina Kaginda dikenalin gue juga deh gini. Terus apa fungsinya gue kenal lo? What is what? Gitu ceritanya teman-teman. Nah, bicara mengenai obrolan pagi ya. Tadi pagi, aku nggak tahu ya. Aku udah share belum sih ke grup WhatsApp. Hmm. Ada satu konten yang menurut gue, ih bagus nih gitu. Karena beberapa terjadi di diri gue. Hmm. Bicara mengenai pengembangan duet. Kontennya dari Adapt TIV. Apa tuh Adaptif. PIV? Adaptif ya bacanya ya. Oh, adaptif. Oh ya. Ya, adaptif. Tahu loh kontennya. Mm-mm. Bagus-bagus loh kontennya. Dia banyak menampilkan infografis gitu. Nah, konten yang ini dia bikin gini. 9 dari 10 orang terkena mental block tanpa dia sadari. Hmm. 9 out of 10 people. Itu kan berarti 90% ya, Wet? Sebentar, kita ulang lagi ya. 9 out of 10 terkena mental block. Tanpa disadari. Definisi dulu. Oke. Apa? What is mental block? Mental block itu kondisi mental yang ngeblok. Aduh. Ngerti nggak? Kalau gue tuh kadang-kadang suka emosi tuh, lo ngerti nggak guys? Ngerti nggak? Tolong. Nggak deh, gue nggak minta dipahami. Gue mah kasih tahu aja. Mental, coba dibantu ya. What is mental block? Mental block itu kondisi mental yang menghalangi lo untuk berkembang gitu. Mental block adalah kondisi mental yang ngeblok. Iya. Paham Jelas dong. banget penjelasan lo. Kayaknya itu nggak perlu dijelasin lagi deh, botak. Lu juga suka Ya. kadang-ada. Kemarin lo baca nggak komen yang waktu kita ngobrol sama Susan Bakhtiar, ada yang bilang, boleh nggak sih Kak bahasanya tuh dibuat yang agak lebih sederhana supaya aku tuh paham gitu. Darling, lebih sederhana dari gue tuh jatuhnya tuh, gue ini udah dodol begini. Lo mau lebih sederhana dari gue tuh dodol pangkat 2, say. Apa say? Ini out of topic ya sebelum kita bahas mental block. Block. Gue tuh kalau bikin campaign ya, gue suka ngomong gini. Gue ngomong gitu kan, kalau campaign tuh suka ada expressive consumer language, ada key message gitu ya. Gue suka gini, coba kira-kira Edric Chandra paham nggak dengan kalimat lo? Gue sekarang mau bikin, coba bayangin, Mas Dev paham nggak dengan campaign lo ini? Karena terbukti daya cerna gue di bawah Edric. Bodoh. Oke, mental block. Emang gimana? Lu mendefinisikan mental block gimana? Kalau gue tuh melihatnya gitu ya. Sesuatu yang menghalang mentally, kayak pemikiran atau value diri lo di mental. Mental tuh kan di dalam ya, yang menghalangi lo untuk bertumbuh dan berkembang gitu. Secara mental. Kayak scarcity ya. Macam-macam. Nah, mungkin itu kita simpan dulu ketika kita menyadari ini nih 7 bentuk mental block yang kadang-kadang hadir tapi kita nggak sadar. Oke. Yang pertama self-doubt. Mental block tuh payungnya bentuknya macam-macam. Iya. Oke, lanjut. Self-doubt gitu. Kadang kita nggak menyadari kan, Web, ketika kita meragukan diri kita selalu merasa tidak cukup, kita selalu mempertanyakan kemampuan diri kita tuh acap kali
self doubt yang kecil-kecil itu kalau dibiarin dan tidak disadari akan numpuk wet sehingga membuat kita mengacuhkan potensi diri kita, Bo. Itu self doubt. I think a lot of people can relate ya. Banyak banget kan self doubt. Kayak gue deh contohnya, lagi capek gitu kemarin, terus dapat jadwal syuting podcast. Gue tuh sempat gini loh. Apa sih gunanya gue bikin podcast YouTube nih? Apa sih gunanya gue pergi-pergi ke PS nih, ke butik Sabto, minjem baju. Capek banget, saya ngerjain ini. Apa sih gunanya gitu? Itu tuh self-doubt kan? Ada gak sih yang nonton? Gue nonton siaran premiernya gitu. Anjay, kerjanya capek ya, nonton 200 orang. Apa sih yang gue cari? Itu kan self-doubt ya? Itu tuh bisa jadi mental block. 2, indecision. Indecision tuh kita jadi bukan indecision. Indecision. Lo ngomong apa sih? Iya, gue mengulang karena gue nggak tahu indecision tuh apa. Lo ngomong indecision. Lo ngomong apa sih, Nek? Lanjut. Indecision. Jadi kita takut membuat keputusan gitu. We are kayak indecisive. Yes. Indecisive kan kata sifatnya. Iya. Decision noun-nya. Takut serba salah aja gitu. Takut salah, serba salah, takut bergerak, maju salah, mundur salah, mengambil keputusan udah lelah duluan karena takut aja salah. 3, fixed mindset yang membuat kita jadi malas mencoba hal baru. Aku kalau nyoba hal baru terus gagal, ngapain ngambil resiko? Mendingan aku nyobain hal yang udah aku tahu. Itu mental block loh, ternyata. Fixed mindset. Iya kan? Kayak kita deh gitu mungkin. Alah, gue tuh udah 15 tahun jadi penyiar radio. Siaran radio aja udah pasti berhasil. Sok-sokan mau bikin podcast. Lo gak tahu juga caranya menavigasi podcast. Fixed mindset. 4, comparison. Yang itu selalu terjadi bukan sih, Iwet? Membandingkan, anjay, podcast gue yang nonton cuman sedikit, podcast yang ini nontonnya yang nonton ribuan. Astaga, lo tuh ya, lo sempat baca gak sih daftar rentetan nama artis dengan honor endorsement termahal? Paling atas Raditya Dika 1,5 M. Gue sih bingung lo itu bohong apa beneran sih 1,5 M endorsement? Mungkin bener kali ya. Terus di bawah-bawahnya tuh ada Tisa Biani, 3,4 juta apa 4,7 juta. Kok gini? Oke. Anyway, itu kan comparison. Kita jadi membandingkan. 5, uncertainty. Ketidakjelasan itu membuat mental block loh, ternyata. Emang iya, kalau gue nyobain ini akan berhasil? Enggak gue mah mendingan nggak berhasil dan ambil resiko tapi nggak ngapa-ngapain. 6, no limits. Karena rupanya kita tuh nggak suka loh, mengerjakan sesuatu yang kita tidak tahu limitnya apaan. Menginginkan banyak hal, pengen mengerjakan begitu banyak hal bersamaan. Membuat kita jadi nggak fokus. Kita bingung, terus merasa bahwa yang kita kerjain itu nggak selesai-selesai. Kayaknya kerjaan kita tuh no limit. Nah, yang terakhir, tunnel vision. Apa tuh? Tunnel vision itu kan kalau kita, when we have tunnel vision, kita hanya fokus kepada satu hal yang ada di depan kita. That's the goal. Kita jadi tidak menikmati prosesnya. Ketika udah sampai di ujung, so what? Nyambung nggak sama obrolannya Brandon sama Dika? Lupa ya? Iya, yang mana ya? Brandon itu it strike nih. Brandon bilang gini, yang aku suka dari Dika, tapi nanti spoiler gak sih? Gak apa-apa. Yang aku suka dari Dika adalah dia menekankan kalau dia yang paling dia hargai di dalam hidup dari kualitas seorang laki-laki adalah proses. Bukan end resultnya, tapi prosesnya. Apa yang lo lakukan, proses yang lo lakukan untuk mendapatkan apa yang lo mau. That's important for her. Itu deal breaker buat dia sehingga akhirnya dia mau, gue mau kawin sama Brandon. Proses. Karena rupanya orang-orang kayak gue yang sering terjebak kan, I like making goals ya, Wet.
Gue tuh cuman fokus ke goals aja gitu. Makanya kan kalau kalau geng duet suka perhatiin ya, tidbits bercandaan gue tuh biasanya goal gue tuh kayak main TikTok. Tujuan gue apa? Gue harus punya goal. Pengen punya follower 200K. Gue tuh akan fokus gitu. Begitu nyampe di 200K, gue akan set new goal. Kekurangan orang yang punya tunnel vision, nggak menikmati proses. Hmm. Makanya mendingan Indovision. Karena Indovision ngajak-ngajak. Karena kok apa kolaborasi. Kalau tunnel vision dia nggak peduli. Yang penting gue nyampe ke tujuan gue. Gue Boleh lah kayaknya usaha. kayaknya gue nggak mau Indovision deh, gue mau Multivision aja. Gue lagi nyari hepeng nek, kayak gue main sinetron deh. Nek, Multivision masih ada apa enggak, Say? Nggak tahu, gedungnya sih masih ada, gue lihat di Kuningan deh. Oh, gue pernah loh saya main sinetron dengan Multivision. Iya, tapi jadi cameo kan ya, kalau nggak salah ya. Gila, pemain tetap. Honor gue 250.000 satu episode. Ya Allah, ini apa nih, gaya rambut Betari Karlinda nih ceritanya nih. Mel Shandy. Banyak banget yang bilang katanya gini, kok Mas Iwet diam aja, Mas Iwet ngomong dong, Mas Iwet ngomong dong. Ini sebenarnya, oh sama ada satu lagi tadi yang bilang katanya gini, kayaknya ini udah pernah dibahas deh, topik ini. Komentar gue cuman gini, nomor satu adalah ini nyambung nih dari tadi bukunya Shanas Suhartono, terus dengan materi obrolan Dave yang terpapar dengan akun YouTube ya tadi ya, adaptif ini ya. Akun Gram adaptif ini soal mental block, yang ternyata mental block ini diturunin ada beberapa tadi gitu kan ya. Terus jawabannya sebenarnya komentar gue gini, nomor satu adalah berangkat dulu dari kebugaran fisik dan mental menurut gue. Karena semua yang lo sebutin tadi, kalau mentalnya kita kuat, itu menurut gue tidak akan terjadi. Gitu. Dan mental yang kuat itu berasal dari raga yang sehat menurut gue ya. Menurut gue. Karena gue sadar banget nih, gue lagi kelelahan segala macam ini, very sensitive, gue jadi gampang marah segala macam karena olahraga gue lagi kacau. Gitu ya. Terus yang berikutnya adalah lanjutan dari tadi tuh. Lo nggak akan ngalamin mental block, indecisive, apa segala macam kalau lo punya mental yang kuat. Sama satu lagi adalah nyambung sama bukunya Shanas tadi, Knowing Yourself. Karena menurut gue dalam hidup ini, Abu Marlo kan juga selalu bilang ya, mengenali diri sendiri itu sepenting itu loh. Sepenting itu. Karena kalau lo sebegitu mengenal diri lo, maka lo akan tahu value diri lo, sehingga lo nggak akan indecisive. Orang indecisive atau orang yang tidak bisa membuat keputusan, itu karena dia nggak tahu. Exactly. Dia nggak tahu ini akan gimana, ini akan ngapain, takut salah, itu kan termasuk mental block ya, takut salah itu. Karena kenapa dia takut salah? Karena dia nggak berani menerima resikonya. Kalau gue ambil keputusan ini, gini ya, ambil keputusan itu kan ada dua resikonya, bisa benar, bisa salah. Kalau orang punya value diri kuat, meskipun salah, dia akan berani mempertanggungjawabkan kesalahannya. Ya. Bener nggak? Tapi kalau orang yang value dirinya nggak kuat, gue nggak mau disalahin. Gue nggak suka disalahin. Jadi lebih baik lo aja yang bikin keputusan, jangan gue. Iya. Nah, itu indecisiveness. Iya kan? Dan orang-orang seperti itu mengganggu menurut gue. Ya. Gitu. Dan, mengganggu ketika sudah mulai merugikan orang lain. Exactly. Kalau lo indecisive, you don't know what to do, tapi lo sadar dan lo hanya merugikan diri lo sendiri, ya yang rugi cuman lo hanya bertanggung jawab kepada diri lo. Tapi lo udah indecisive, tapi lo tetap mencoba mengambil keputusan atau delaying other people from progressing, ya lo merugikan orang lain. Itu udah kayaknya salahnya udah babak dua deh. Nah, kayak gitu. Jadi balik lagi gitu, menurut gue mental block ini ada dua nih cara untuk bisa menguranginya deh. Yang pertama adalah itu tadi dulu, lo kenal dulu sama diri lo. Lo kenal dulu sama diri lo, lo tahu dulu value diri lo tahu banget plus minus lo di mana.
Sama yang kedua, gue tadi sampai hampir WhatsApp, ada satu orang teman gue lah yang jadi pejabat negara gitu. Gue pengen nanya sama dia, lo kok kuat banget sih? Gimana caranya biar bisa sekuat itu? Kayaknya kan kalau udah pejabat negara gitu, edan ya, Bo, pergerakannya tuh kayak edan, dia ada di sini, ada di situ, dia terbang ke sini, terbang ke situ. Lo minum suplemen apa, Nek? Gitu. Ingin tahu gitu gue. Oke. Emang Nah, lu sorry, lanjut sedikit ya. Ada yang bilang gini, Dave, katanya gini, simpelnya aja nggak usah dengar kata orang. Menurut gue itu harus dieksplanasi lagi, itu harus dijelasin lagi. Tidak mendengar kata orang. Karena maksud gue gini, tidak mendengar kata orang itu nggak bisa juga. Dalam artian gini ya, kata orang tuh pasti akan nyampe ke kita kan. ya. Tapi balik lagi, gimana kita merespon kata orang itu tadi. Ya. Satu juga ya, dari poin lo tadi yang membahas mengenai indecisiveness dan juga dibahas di postingan ini ya. Kalau kita takut salah, takut mengambil keputusan, takut bergerak, don't know what to do. Gue selalu loh, Wet, mempertanyakan hal itu kepada diri gue. Gue tuh maunya apa sih? What do I want? Lo gue nggak tahu apakah kayaknya ini cara gue untuk mengeliminasi mental block yang gue punya gitu ya. To declutter all the noise. Gue akan selalu bertanya, gue tuh maunya apa sih gitu? What do I want? Gitu. Kalau gue nggak bisa punya jawaban saat itu juga, nggak apa-apa, gue nggak akan paksa. But I constantly ask myself, what do I want? Kayak touch base aja gitu. Gue tuh pengennya ngapain ya gitu. Even ke hal sederhana gitu kayak weekend nih gitu. Weekend tuh ini drama kehidupan gue ya. Weekend nih, aduh gue pengen olahraga, tapi gue tuh kangen sama teman-teman gue. Tapi gue juga kangen pengen ketemu ponakan gue. Gue akan berhenti dulu sebelum gue make plans. Gue akan tanya, dari 3 itu mana yang paling gue inginkan? Jadi gue nggak scattered gitu, nggak kayak kecoa dipotong kepala gitu bergerak. Kok kecoa ya? Cicak dipotong kepala. Iya, cicak dipotong buntutnya gitu, bergerak kian kemari tanpa tujuan yang jelas gitu. Tuh kan, bener, gue bilang juga apa. Ada yang nanya nih, namanya Joe Imir, mental block tuh gimana sih? Ditanya. Nah, lu tanya dia sama ChatGPT yang gue kata juga apa kan. Cuma gitu sih. What is mental block? Gimana? Lu nanya gue? Iya, nggak, itu berarti pertanyaan besarnya ya. Apa sih sebetulnya yang dimaksudkan dengan mental block? Iya, mental block tuh sebenarnya adalah kondisi mental di mana lo stuck sehingga lo tidak bisa berkembang. Stuck itu macam-macam, itu tadi. Stuck karena lo tidak bisa memutuskan, stuck karena lo nggak tahu mesti ngapain, stuck karena lo merasa bahwa diri lo kecil, stuck karena lo merasa bahwa lo inkompeten. Ya, kondisi mental lo yang menghalangi lo untuk bergerak. Gue nambahin sedikit ya. Let's admit that life is not easy. Wow. Itu satu. Karena gini, kalau ada yang bilang bahwa jangan pedulikan kata orang, pada kenyataannya lo selalu constantly judge. Lo tau nggak? Gue baru kemarin dapat satu omongan. Mana bisa si Iwet running perusahaan? Dia kan penyiar radio doang. Dia cuma jago ngomong. Lo bayangin rasanya kayak apa kalau digituin, Dev? Ya sama kayaknya ya. Sama kayak tadi gue nggak bisa jawab mental block. Kaget. Merasa rendah. Cuma kan, lo ngerti gak sih? Guys, lo tau gak? Pekerjaan entertainer, pekerjaan influencer, itu di luar sana banyak dipandang sebelah mata loh. Banyak. Terus gue kepikiran gitu, aduh, gila juga ya. Maksud gue, bukan cuma perempuan yang dipandang sebelah mata di dalam dunia profesional. Pekerjaan
orang kreatif, di entertainer, di sebagai influencer, content creator, itu banyak loh dipandang sebelah mata. Karena cuman, apaan sih kerjaan lu cuman gitu doang? Oke. Dia kemana nih? Sebelum tutup. On this topic, boleh nggak sih? Gue mengajak lo nih. Gue minta izin dulu. Gue mengajak lo untuk menjadi vulnerable di depan geng duet yang menyaksikan pagi hari ini. Are you willing to it? Yeah, sure. Gue tuh cuma punya satu pertanyaan aja sebetulnya. Tapi lo harus jawab jujur. Anggap aja lo cuma ngobrol sama gue. Ya, tentunya ada kesadaran disaksikan orang lain. Kan lo belakangan lagi capek dan agak sedikit stres, iya nggak? Apa sih, Wet, sebenarnya sumber utama stres lo? Pekerjaan. Oke. Bagian apa dari pekerjaan? Bagian mana dari pekerjaan yang memberikan beban tambahan? Bukan beban tambahan sih. Bukan extra burden. It's the main. Bukan objektif juga. It's the main source. Oke. Yang lu inginkan emang dari pekerjaan lo apa sih, Bo? Satu adalah achieve. Oke. Achieve target yang sudah kalian set. Iya, achieve target, achieve objektif, nyampe. Oke. Tapi lu udah pernah kan? You have achieved it before, right? I have, but this is another chapter. Okay. And you feel that you want to prove yourself? Yes, I do. Do you need to? At this moment, yes, I need to because I committed to it. Okay. Apakah komentar orang yang tadi meragukan kemampuan lo juga sedikit banyak memberikan beban ekstra buat lo, Nek? Bukan beban ekstra, tapi kalau boleh jujur, iya sedikit mempengaruhi gue. Oke. Yang paling triggering sebetulnya dari komentar-komentar itu buat lo apa sih, Bo? Sebenarnya bukan komentarnya, tapi lebih kepada, again, objektif sama target achievement. Okay. Do you think you can do it? I think I can. Achieving what you want? Yes, I can. Okay. Apa kira-kira yang bisa membantu lo untuk memberikan rasa percaya diri lagi buat lo? I need to have one project very big yang bikin orang diem. Sebagai? Pokoknya itu aja, sampai di situ. Oke. Gue aduh, anting gue lepas. Repot banget. Aduh, Betari ini nih. I kind of sense it, apa yang sedang terjadi sama lo, karena you're very sharp lately. You're very sharp gitu. Dan gue sebagai partner siaran lo merasakan lah gitu ya. Gue lagi baca buku ini. Judulnya Daring Greatly. Teman-teman pasti udah nonton, yang nulis Brené Brown. Yang she gave TED Talk yang akhirnya mendunia, terus akhirnya dia nulis buku. Dia ini researcher, Iwe. What's your name? Iwe. Bambang. You can call me Bambang. Dia ini researcher. Penelitiannya dia itu mengenai shame. Rasa malu. Dan sebetulnya itu yang motivasi terbesar kita. Bentar ya, gue harus menyelesaikan dulu teka-teki ini. Motivasi terbesar kita dalam melakukan sesuatu, kita tuh nggak pengen malu sebenarnya. Yes, iya kan? Malu gagal, malu tidak berhasil, malu diomongin orang, diolok orang, dianggap tidak kompeten. A lot of shame. Ada 12 lah akar pahit shame itu, Bambang. Tapi satu premis dasar dia memulai bukunya dia memulai dengan kutipan dari Roosevelt Avenue. Kok Roosevelt Avenue? Siapa sih? Roosevelt. Theodore Roosevelt.
Baru aja dipuji orang, Kak Dev baca buku makanya very knowledgeable, Kak Dev hebat banget langsung bisa dapat bukunya, Kak Dev udah kayak coach, udah kayak ini kayak itu. Roosevelt Avenue, nama jalan. Dia mau quote jalanan. Ya you know lah, dia kan jadi nama jalan karena dia pahlawan, makanya pahlawan dijadiin jalanan. Pola pikir yang runut. Theodore Roosevelt. Ya, gue mau bacain. Ini dari speech-nya dia. Speech Theodore Roosevelt. Gue bacain ya. Roosevelt Avenue. Presiden. Lu dengerin? Iya, sabar, ya Allah. Pesan moralnya, kalimat penguatannya di belakang. Bentar. Be patient. Aduh, minum dulu nih, ditonton orang. Repot banget. Ya Allah, udah lewat jam 8 nih. Bentar, belum. Di gua masih belum. Lu jangan pelit-pelit. It is not the critics who counts. Not the man who point out how the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have done better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood, who strives valiantly, who errs, who comes short again and again, because there is no effort without error and shortcoming, but who does actually strive to do the deeds, who knows great enthusiasm, the great devotions, who spend himself in a worthy cause, who at the best knows in the end of the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly. Bagus ya? Jadi sebenarnya, mereka yang berusaha walaupun dia salah, walaupun dia diolok-olok, walaupun dia dicibir, tapi ada di arena dan tetap berusaha, itu pemenang. So actually, no matter what the outcomes, ketika kita nih masih ada di arena and daring greatly mencoba melakukan apa yang kita lakukan, we should feel great about ourselves. At least we try. Unlike you, who decided that you wouldn't because you have mental block, you know? So, that's you. Daring greatly. Me, daring greatly. Thank you. Kita pamit sekarang ya. Terima kasih banyak untuk 1 juta likes dan terima kasih banyak untuk Roosevelt Avenue atas pencerahannya pagi hari ini. Bye everyone.